Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sekarang ini saya sudah berada tepatnya di Setinggil. Tepatnya saya sudah berada di Desa Bendo, Dusun Bendo, Desa Mojorjo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Nah, di belakang saya ini saya sudah berada tepat di samping dari petilasan yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai petilasan dari Joko Modo. Joko itu artinya pemuda, Modo itu ya di Mada ini, makanya disebut Joko Modo. Nah, dua versi ada cerita, nanti kita akan ungkap bagaimana keseruannya atau lengkap ceritanya. Mangga ikuti saya. Oke kawan, jadi di sebelah samping dari Pati Gajah Mada itu ada suatu slogan. Nah ini kawan, ini sebenarnya melambangkan dari Surya Majapahit mas ya, tapi ini ada satu paguyuban namanya Lembaga Pelestarian Adat dan Budaya Majapahit. Nah disimbolkan seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini enggak ini mas ya, ini hanya simbol saja, tapi ini menggambarkan dari Surya Majapahit atau lambang dari Kerajaan Majapahit. Nah di sini ada kata ajining budaya bisa junjung derajate nusa lan kelawan bangsa. Nah ini ada dua slogan kata tadi, artinya berharganya suatu budaya itu bisa diangkat derajatnya nusa satu bangsa itu dengan adanya satu sejarah tersebut. Itu jadi kata-kata yang sangat bijak. Nah kita bisa lihat di sini sudah mendapatkan pengakuan dan perawatan juga dari BPCB ya, dari pelestarian cagar budaya. Kita bisa lihat sini ada peringatan atau di lingkung peringat. Jadi petilasan Gajah Mada itu memang sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan perhatian khusus dari BPCB. Sekarang sudah mendapatkan pembangunan secara bagus ya, sehingga nanti bisa menjaga kelestarian dari situs Joko Modo ini. Dulu waktu saya berkunjung pertama kali sini ini belum ada apa-apanya mas, masih ada ini saja, jadi belum ada permanen seperti ini. Sekarang memang situs ini memang sudah mendapatkan perawatan yang sangat luar biasa dari BPCB Trowulan, sehingga kita bisa lihat ini akan jauh lebih bagus lagi ya. Nah, ini adalah tangga ya, tangga menuju ke atas Setinggil ini. Dulu pernah porak-poranda atau runtuh ya sebelah sini, cuma sekarang sudah mendapatkan pembangunan secara sudah dibenahi lagi ya. Nah ini dulu pernah runtuh mas, runtuh gitu ya. Dan memang ini tidak mendapatkan di sini tidak ditemukan lempengan atau batu bata kuno, sehingga ini juga iya ya masih cara sejarah itu masih menjadi misteri mas ya. Nah disinilah dulu Pati Gajah Mada itu melakukan aktivitas bertapa atau jenenge itu mengawasi, memantau hewan ternak. Ini. Kemudian di sini juga menemukan sisa bunga yang sudah layu. Jadi tempat ini masih dikeramatkan sebagian masyarakat dari Modos ini maupun dari orang luar bangsa dengan adanya ini sesaji atau tempat bunga ini ya. Intinya orang-orang di sini atau orang lain itu mempunyai dapat tawasul wasilah untuk melakukan ritual semedi di sini. Nah, ini sekarang posisinya sudah di atas ya. Kita sudah di atas. Memang bentuknya hanya memutar seperti ini mas. Dulu waktu belum diketemukan ini masih berupa kubangan atau masih tertutup timbun gitu mas ya, perembunan, sehingga warga sini tidak berani untuk menjamah atau ya istilahnya rusak, nggak berani ya karena nanti tempatnya angker. Nah, sehingga akhirnya dibongkar, mendapatkan tempat-tempat berbentuk seperti ini. Ini memang nggak ada lempengan mas ya, lempengan batu atau apa, ini hanya serpihan dari batu kapur. Jadi Jaga Mada itu ini mas, dia Jaga Mada itu memang
dia sejak kecil itu sudah nasibnya kurang baik, ya toh. Dia setelah ibundanya meninggal, Gusti Ratu Nyi Andongsari, kemudian dititipkan di sini itu dia tidak bernasib baik. Dia tuh selalu mendapatkan pendidikan yang keras dengan Ki Ageng Mada atau istri dari suami dari Nyi Rondo Worawari. Karena apa? Gajah Mada itu dia tuh harus membantu ya, namanya ikut orang. Dia sudah nggak bersama orang tuanya lagi, terus dia masih kecil. Nah, dia dididik masih sini, digembleng, ya toh. Pernah suatu saat Gajah Mada ini memecahkan sebuah perabotan saja. Itu saja dengan Ki Ageng Mada atau Nyi Rondo Worawari itu sudah dipukul dengan sapu itu sampai patah, Mas. Nah, terus akhirnya dia tuh ketemu dengan seorang resi namanya Resi Kuda Anjabyani, yaitu seorang resi putra dari Ranggalawe, seorang pejabat tinggi kerajaan Mojopahit, yaitu. Jadi guru dari Gajah Mada itu salah satunya adalah Resi Kuda Anjabyani yang dia melakukan perjalanan mengembara ke satu ke daerah lain. Nah, salah satunya akhirnya dia ketemu dengan bayi kecil yang namanya Dipa atau orang-orang menyebutnya sebagai Jogomodo. Gajah Mada ini memang digambarkan sebagai sosok yang istilah itu minder, Mas, karena dia tuh takut salah, melakukan kesalahan dengan Nyi Ageng Mada, ya toh. Jadi dia tuh lahir sebagai orang yang minder gitu loh. Nah, dengan itu bertemunya dengan antara Gajah Mada dengan Resi Kuda Anjabyani itu mulai dia belajar ilmu tentang olah kanuragan, olah kebatinan, ilmu tentang mengolah tubuh, sehingga Gajah Mada itu lahir dewasanya itu menjadi pria yang orang dewasa yang tangguh. Nah, pada tahun 1313 Gajah Mada itu dia oleh Ki Ageng Sidowayah itu dititipkan ke Malang untuk mengikuti pendidikan keprajuritan. Semenjak itulah Gajah Mada itu mengawali karirnya itu sebagai prajurit kerajaan Mojopahit. Oke kawan-kawan, jadi kalau kita memasuki area sing jenenge tempat petilasan orang-orang suci atau orang para leluhur kita, jadi ADW iki yo harus menghormati. Kalau sudah masuk tangga sini, Mas, terus masuk sini supaya alas kaki ya, sandal, sepatu atau mohon dilepas, Pak ya. Karena ini sebagai simbol penghormatan kita kepada leluhur kita ya. Jadi cara wongi diduga lah, dadi wong mosok nggone wong tua kok bunyak-bunyu. Nah, nggih, baiknya itu dilepas ya, seperti tempat-tempat suci yang lain. Artinya kita itu harus menghormati orang lain ya, termasuk tempat-tempat suci ini ya. Bukan hanya di masjid, nggih. Bukan hanya di masjid, nggih. Kita juga harus saling melindungi. Oke, menghargai hak orang lain. Oke, cukup sekian dulu kawan review kita tentang situs petilasan Gajah Mada yang ada di Desa Mojorejo ini di Kecamatan Modo. Saya ingatkan yang belum like, comment, subscribe, monggo silahkan like, comment, subscribe di Drexman Ela dan Aryo Sutaman. Oke, terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Aryo Sutaman, Drexman Ela, Jaya.